Kalau kita bicara soal misteri besar dalam sejarah modern, pembunuhan Presiden John F. Kennedy itu, wah, pasti ada di urutan paling atas. Nah, kali ini kita akan coba membedah anatomi dari semua kerumitan di baliknya. Semuanya berawal dari satu momen yang sangat mengejutkan, tanggal 22 November 1963. Satu kejadian singkat, tapi dampaknya luar biasa. Udah puluhan tahun berlalu, tapi perdebatan dan spekulasinya seakan nggak ada habisnya. Nah, ini dia pertanyaannya. Kok bisa sih satu peristiwa doang tapi ceritanya jadi bercabang kemana-mana, bahkan saling bertentangan? Oke, gini deh. Kita di sini bukan buat jadi detektif dan mecahin kasusnya ya. Tapi kita akan coba memetakan semua kontroversinya, kita bedah lapis demi lapis. Baik, kita mulai dari pusatnya. Dari fakta-fakta yang nggak bisa dibantah, yang terjadi hari itu di Dallas, Texas. Jadi, Presiden Kennedy ditembak mati waktu lagi ikut iring-iringan mobil kepresidenan. Sebuah momen tragis yang untungnya atau sayangnya terekam dalam film dan disaksikan langsung oleh ratusan orang. Nah, yang bikin makin rumit, cuma selang 2 hari, tersangka utamanya Lee Harvey Oswald malah ditembak mati sama orang lain namanya Jack Ruby. Artinya apa? Gak pernah ada pengadilan terbuka. Bukti-bukti gak pernah diuji di depan publik. Inilah yang jadi pupuk paling subur buat semua keraguan yang muncul setelahnya. Oke, ini membawa kita ke lapisan pertama, kita sebut aja level 1 cerita versi resmi dari pemerintah. Pemerintah langsung membentuk investigasi besar-besaran yang dikenal sebagai Komisi Warren. Kesimpulan mereka pada tahun 1964 itu tegas, pelakunya cuma satu orang, Lee Harvey Oswald. Dia bertindak sendirian, nembak 3 kali dari gedung Texas School Book Depository, titik. Inilah yang kemudian dikenal sebagai teori penembak tunggal. Nah, gedung di kanan atas itu dia Texas School Book Depository. Komisi menyimpulkan Oswald nembak dari jendela di lantai 6 gedung itu. Kesimpulan ini jadi dasar jadi patokan utama yang nantinya bakal ditantang habis-habisan oleh semua teori lain. Tapi tentu saja cerita resmi itu nggak langsung diterima gitu aja. Dari sinilah muncul gelombang keraguan pertama yang paling besar. Kita masuk level 2. Perdebatan soal adanya penembak kedua. Jadi, masalah utamanya itu soal arah tembakan. Versi resmi bilang tembakan datang dari belakang, dari gedung Book Depository. Tapi banyak banget saksi mata di lokasi yang ngaku dengar tembakan dari arah depan, dari sebuah bukit kecil berumput yang dikenal sebagai Gresik Mall. Nah, ini kan beda total, bertentangan langsung. Ada lagi satu teka-teki besar yang sering disebut teori peluru ajaib. Pertanyaannya simpel, masuk akal nggak sih satu peluru bisa menyebabkan 7 luka berbeda di 2 orang, yaitu Presiden Kennedy dan Gubernur Connally? Bagi banyak orang, ini secara fisika rasanya mustahil. Dan kalau mustahil artinya ya pasti ada penembak lain. Dan ternyata keraguan ini bukan cuma datang dari publik. Beberapa dekade kemudian ada investigasi resmi lain namanya HSCA. Dan kesimpulan mereka beda. Mereka bilang, oke, Oswald memang yang menembak, tapi ada kemungkinan konspirasi. Nah loh, pemerintah sendiri jadi punya 2 versi yang berbeda. Tapi tunggu dulu, bukti utama HSCA yang bilang ada konspirasi itu, yaitu bukti rekaman suara atau akustik, ternyata juga sangat kontroversial. Bukti itu kemudian dianggap nggak bisa diandalkan oleh panel ilmuwan lain. Ini nunjukin betapa peliknya kasus ini. Bahkan investigasi resmi pun susah banget buat nemuin kepastian. Oke, kalau kita anggap benar ada konspirasi, pertanyaan selanjutnya adalah siapa dalangnya? Nah, disinilah kita masuk level 3, di mana daftar tersangkanya luas banget kayak jagat raya. Teorinya mencakup banyak kelompok kuat. Ada yang bilang mafia, yang ingin balas dendam, ada yang nunjuk jari ke CIA, bahkan ada kelompok-kelompok Kuba, sampai ke wakil presidennya sendiri, Lyndon B. Johnson. Semuanya punya motif yang kalau dipikir-pikir, kedengarannya masuk akal. Tapi yang perlu digarisbawahi, ya, penyelidikan resmi nggak menemukan bukti yang kredibel untuk mendukung keterlibatan mereka. Disinilah letak jebakannya. Seringkali argumennya itu cuma berdasarkan pola, pihak X punya motif, berarti kemungkinan besar mereka pelakunya. Padahal, punya motif yang kuat itu memang bikin ceritanya menarik. Tapi itu sama sekali bukan bukti keterlibatan yang konkret. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, dan mungkin yang paling penting. Kenapa sih setelah puluhan tahun dan berbagai investigasi, misteri ini tetap bertahan dan nggak pernah selesai? Jawabannya mungkin bukan lagi soal bukti, tapi lebih ke psikologi kita sebagai manusia.
Ada kebutuhan di dalam diri kita yang merasa kalau peristiwa sebesar ini, penjelasannya juga harus besar. Ditambah lagi dengan ketidakpercayaan pada institusi pemerintah, dan fakta bahwa jujur aja, narasi konspirasi seringkali jauh lebih dramatis dan menarik daripada versi resminya. Dan memang cerita ini tuh nggak pernah statis. Dari laporan Warren di tahun 1964, lalu laporan HSCA di tahun 1979 yang justru bikin ambigu, sampai nanti di tahun 2025 masih ada dokumen yang akan dirilis. Jadi narasinya terus berevolusi dan ini memastikan misterinya tetap hidup. Pada akhirnya, kekuatan abadi dari misteri pembunuhan JFK ini mungkin terletak pada apa yang dicerminkannya. Bukan tentang kejahatannya, tapi tentang diri kita sendiri. Tentang kebutuhan kita akan jawaban, ketidakpercayaan kita pada institusi, dan pencarian kita akan sebuah makna di tengah tragedi besar.